Pak Gunnar dari PDIP menyangkut dengan, saya mengerti maksudnya ini, tapi halus banget cara masuknya. Ya, ini kan mau tanya undang-undang migas sama undang-undang BTKE sebenarnya ini. Saya pikir itu setengah kamar aja. Yang buat undang-undang kan inisiatifnya kan DPR. Kalau mau gas aja nggak apa-apa. Dua-dua Pak Menteri. Jadi jangan bermain pingpong dilepas ke sini. Saya masih fokus untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Urusan undang-undang silakan. Kalau mau kompromi tingkat tinggi, monggo. Ini di setiap momen beliau berpidato. Dan kebetulan sekali itu adalah mitra kami Komisi 12, Energi Sumber Daya Mineral. Setelah Bapak sampaikan realisasi program ini, kami tidak melihat suatu kendala dari Kementerian SDM ini, Pak. Contoh, saya kasih contoh. Bapak punya 5 dirjen. Migas, Minerba, Gakum, Gatrik, EBTKE. Kebetulan kami di Komisi 11 ini cuma 3 fungsi kami, Pak. Anggaran, regulasi, dan fungsi pengawasan. Dari ketiga dirjen ini, Pak, kami menilai, contoh lagi, seperti Dirjen Migas. Dirjen Migas ini kalau kami soundingkan dengan Komisi 12, regulasinya seperti apa? Undang-undang migas ini mau dibawa kemana? Udah sampai mana begitu kan? Status SKK migas ini bagaimana? BUMN kah? Atau ASN kah? Undang-undang BUMN juga udah berubah. Nah ini tidak tersajikan di sini. Pak Menteri, ini kebetulan Pak Sekjen yang baru ya, Prof ya. Tolong dikasih masukan ini Pak Prof. Kita ini berusaha menjaga kata-kata ini sebagai orang Timur jangan sampai melukai perasaan Pak Menteri. Kita kasih bahasa yang bagus-bagus ini. Ini koreksi Pak Menteri, nggak apa-apa. Yang kedua, seperti Dirjen Minerba Pak. Persoalan di Minerba ini illegal mining sama isunya Pak hilirisasi. Ini sudah sejauh mana gitu loh. Apa langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian SDM ini dalam mewujudkan pemberantasan illegal mining dan hilirisasi harus terpotret dalam laporan 1 tahun ini. Biar untuk 4 tahun ke depan kita punya langkah-langkah strategi seperti apa akan kita lakukan begitu. Di migas juga begitu. Di migas ini kan isunya illegal drilling, illegal refinery, dan meningkatkan lifting. Nah seperti apa sih yang sudah kita bikin programnya ini dalam 1 tahun yang lalu dan menyambut 4 tahun ke depan untuk mencapai ketahanan energi, kemandirian energi, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kalau soal angka Pak yang disajikan pada hari ini, ya kami harap maklum udah pada proses pembahasan anggaran, sudah kita setujui, tinggal Bapak laksanakan, realisasikan, ya monggo. Tetapi untuk memberikan masukan kepada masyarakat ataupun kepada kementerian sendiri berkaitan program-program yang diberikan oleh Pak Menteri kepada kami dengan 3 fungsi kami tadi, jadi kami bisa checks and balance. Oh ternyata di migas ini masalahnya illegal drilling, terus illegal refinery, terus isunya juga terkait dengan peningkatan lifting. Di Minerba seperti itu gitu kan. Nah di EBTKE, undang-undang EBTKE juga nggak ada kejelasan kelanjutan seperti apa, tidak disajikan di sini. Juga ada lagi Dirjen Gatrik seperti apa juga. Nah ini udah ada Dirjen Gakum. Dirjen Gakum ini Pak mudah-mudahan sangat membantu karena terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Dirjen Migas maupun di Dirjen Minerba, ini bisa dilakukan tindakan oleh Dirjen Gakum. Baik pimpinan dan seluruh anggota Komisi 12 yang saya hormati, terima kasih atas berbagai pandangan masukannya. Hampir semua pandangannya ini positif dan baik. Namun izinkan saya untuk tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu semua dari masing-masing fraksi. Sebagian saya jawab, sebagian nanti tertulis. Khususnya kepada Pak Gunnar dari PDIP menyangkut dengan, saya mengerti maksudnya ini, tapi halus banget cara masuknya.
Ya, ini kan mau tanya undang-undang migas sama undang-undang BTKE sebenarnya ini. Saya pikir itu setengah kamar aja. Yang buat undang-undang kan inisiatifnya kan DPR. Kalau mau gas aja nggak apa-apa. Dua-dua Nah, Pak Menteri. jadi secara bersama. jangan bermain pingpong dilepas ke sini. Saya masih fokus untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Urusan undang-undang silakan. Kalau mau kompromi tingkat tinggi, monggo. Tapi saya lagi fokus untuk mencapai KPI yang ada dalam APBN. Ini biar clear aja, supaya tidak kita bicara ini. Tapi saya berpandangan itu baik untuk masa depan energi kita secara jangka panjang. Yang kedua, menyangkut hilirisasi. Pak Gundar, ada nggak slide hilirisasi? Saya memang tadi sengaja tidak menjelaskan ini karena dalam undangan saya cuma disampaikan tentang evaluasi program 2025 dan untuk program 2026. Dalam pemahaman saya, yang namanya program itu kita bahas bersama. Tetapi itu kan ada materi ketiga yang namanya dan lain-lain. Dan lain-lainnya kita pendalaman dan saya akan ikuti pendalaman sampai sedalam apapun. Jangan sampai dikira Pak Gubernur kita nggak paham, agak paham-paham juga sekalipun sekolah kita nggak ada di Google gitu. Ya menyangkut hilirisasi, menteri lain nggak bicara hilirisasi kok. Satgas hilirisasi ini muncul di Kementerian ESDM kan baru kali ini. Dan inilah trigger pertumbuhan ekonomi. Dan inilah trigger penciptaan lapangan pekerjaan. Dan ini juga trigger untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau diminta ada nggak selainnya untuk nanti kami akan kirimkan. Sekedar saya memberikan penjelasan 18 proyek hilirisasi yang ditangani oleh Satgas Hilirisasi yang notabene ketuanya adalah Menteri SDM itu telah disampaikan kepada Menteri Investasi karena akan dibiayai oleh Danantara dan kemarin ratasnya dengan Bapak Presiden insya Allah Desember awal sudah selesai. Totalnya 618 triliun rupiah dari berbagai sektor termasuk pertanian, perkebunan dan kelautan. Namun 90% dari hilirisasi itu adalah mengcover untuk sektor mineral batubara, oil and gas. Termasuk dalamnya adalah DME. Ini adalah sebuah instrumen penting untuk menciptakan kawasan pertumbuhan dan untuk sekaligus untuk menciptakan nilai tambah terhadap pengelolaan sumber daya alam kita. Karena ini kembali kepada pasal 33. Tapi Pak Gunnar saya sangat setuju sekali bahwa ini penting untuk terkait dengan implementasi hilirisasi maupun regulasi. Saya pikir kita harus tata karena ini untuk kebaikan kita ke depan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.